Saya buat lagu ini, saya khususkan untuk dia, kan dia benar-benar penyelamat saya. Selain Allah Subhanahu Wa Taala, ya anak saya lah sebagai penghubung saya gitu loh, yang isu orang ketiga di rumah tangga kalian kenceng banget. Apakah saat itu Mas Didi ada negosiasi akan poligami atau seperti apa? Ini kabarnya dari siapa nih isunya? Udah dapat isu dari siapa nih? Oke, baik. Saya jujur saja, saya memang saya memang memberikan izin untuk suami saya menikah lagi. Karena kenapa? Karena saya dididik oleh orang tua saya, saya melihat, mendengar, merasakan bagaimana berada di posisi sebagai seorang anak yang berumah tangga di keluarga yang berpoligami. Jadi saat itu saya berpikir saya pengen seperti orang tua saya yang saya rasa tuh cukup kuat dalam kesabarannya gitu. Sejujurnya Allah memang memberikan Allah memang saat itu seperti memberikan ucapan saya itu tuh seketika langsung diuji gitu loh. Saya bilang sama beliau, saya mengizinkan beliau untuk menikah lagi gitu. Saya mengizinkan beliau menikah lagi. Demi Allah, aku bilang gitu. Nggak apa-apa aku menikah lagi, nggak apa-apa. Asal dia mau menerima saya gitu. Ya udah begitu ceritanya. Jadi saya memang mengizinkan. Berarti memang ada upaya akan poligami dan sudah ada calon ya, San? Ya memang saat itu beliau menyampaikan kepada saya bahwa ada sosok wanita gitu kan yang beliau sayang, beliau suka, dan saya memberikan itu, dan saya pikir oh ya udah gitu kan, kalau memangnya baik untuk kita bersama ya nggak apa-apa gitu. Saya rasa itu dan cukup sampai situ aja untuk masalah itu, cukup saya dan Mas Didi yang tahu. Tapi memang ada pembicaraan mengenai poligami ya Pak dengan Mas Didi ya? Ada. Dan itu permintaan dari Mas Didi, apakah dia ingin menikah lagi kan, mungkin mengingat kakeknya dulu juga mungkin. Saya mengizinkan, kemudian bukannya serta merta ada wanita lain atau apa, enggak, saya memang mengizinkan kok. Ya, Mbak setelah bercerai kemarin sama Mas Didi, Mbak Rosna masih tinggal di rumah situ apa langsung? Enggak, saya sempat April saya secara official bercerai. April, Mei, Jun tuh saya lagi cari tempat tinggal untuk tempat tinggal saya sama anak saya yang satu. Jadi saya Juni baru keluar dari Cilandak. Oh, dari Juni. bulan Juni. Bulan Juni saya baru keluar dari sana dengan baik-baik, dibantu sama orang-orang di sana juga. Apakah Mbak Rosma sudah kenalan dengan calon yang tadinya katanya akan dipoligami sama Mas Didi, atau seperti apa? Kayak udah ngobrol kah atau seperti apa Mbak Rosma? Dan sampai akhirnya terjadi perceraian itu dan Mbak Rosma bilang stop nih. Atau seperti apa sih Mbak Rosma? Saya nggak bisa ngomong deh kalau prosesnya, biar aku aja deh sama Mas Didi yang tahu. Yang pasti Mas Didi niatnya baik, mungkin Allah sudah punya kehendak lain, saya yakin itu. Semuanya memang atas keinginan saya, atas izin, maaf bukan keinginan ya, atas izin saya, tapi Allah mungkin berkehendak lain, itu aja. Saya nggak bisa berkomentar. Mbak, dari bulan April ke bulan Juni itu kan dia 2 bulan di situ ya. Artinya Mbak Retno sendiri kan masih lagi mencari rumah. Bukan berarti tinggal di situ tidak bisa move on dari Mas Didi, bukan ya?
Bukan, karena saya nggak tahu tinggal di mana lagi. Mau tinggal di mana, mau bawa anak saya kemana gitu. Kan namanya kita kan ya punya anak gitu ya, bukan mikirin diri kita sendiri kan ya. Mikirinnya tuh anak, sekolah, di mana tempat tinggal yang cocok untuk seanak kita. Kalau mikirin diri kita sendiri, kita tinggal ngekos aja di mana aja, tidur di rumah teman juga nggak apa-apa. Masalahnya sekarang kita bawa anak ya, bawa anak yang sedang sedang berjuang berjuang untuk menuntut ilmu. Itu anak saya luar biasa banget. Saya salut sih sama dia. Saya salut sama dia benar-benar. Di saat momen saya lagi dalam kondisi seperti itu, dia menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Saya juga gak nyangka gitu loh. Dengan keadaan seperti itu, dia menjadi anak yang berprestasi di sekolah. Dia membangkitkan semangat saya. Di saat saya terpuruk tuh dia benar-benar seperti orang yang membuat saya tuh hidup kembali gitu loh. Dia benar-benar seorang Syifa. Syifa tuh kayak obat, benar-benar obat buat saya. Makanya insya Allah nih, saya minta doanya teman-teman juga, teman-teman media. Rencananya saya mau bikin single. Belum tentu saya yang nyanyi ya. Kalau saya kan bukan penyanyi. Saya bikin single untuk anak saya. Saya buat lagu ini, saya khususkan untuk dia. Kan dia benar-benar penyelamat saya. Selain Allah Subhanahu wa taala, ya anak saya lah sebagai penghubung saya gitu loh, yang menghubungkan saya dengan Allah gitu loh. Saya bisa sampai bisa di sini sampai sekarang ini ya karena anak saya. Berapa bulan Mbak jatuh bangunnya setelah Mbak Rosma cerai? Sedihnya, kecewanya? Kan itu March, saya taunya tuh March ya, March. Tahu hubungan sama cewek lain? Februari, March, April, Mei, Juni, Juli, ya udah itu. Sekarang sudah alhamdulillah udah membaik jauh. Apakah cita-cita tak yang menyebabkan Aduh, saya tidak tahu. Mungkin kalau menurut saya itu udah kehendak Allah sih. Bukan siapanya, bukan dengan siapanya, udah kehendak Allah semuanya. Saya yakin semua di sini tuh ada maksud dan tujuannya Allah. Saya nggak pernah menyalahkan orang lain. Mudah-mudahan suatu saat saya sama Mas Didi atau sama pasangannya nanti ke depan bisa bertemu menjadi keluarga baik-baik lah. Maksudnya bisa bersilaturahmi gitu loh. Untuk saat ini mungkin kita saling mensupport aja satu sama lain gitu aja. Tapi melihat sosok Cita sendiri, kenal nggak sih, pernah ketemu nggak, dan seperti apa sih orangnya kalau di mata Mbak? Cita. Oh pernah. Waktu pertama kali aku deket sama Mas Didi, kita tuh pernah double date kalau nggak salah ya. Jadi Mas Didi sama saya, Cita-Cita tuh dengan salah satu temannya Mas Didi gitu kalau nggak salah. Nah kita bertemu di situ di momen satu kali aja sih pertemuannya. After itu nggak pernah ketemu lagi. Mendengar kabar mereka berdua sekarang dekat, ya udahlah emang sebelumnya sudah dekat gitu, atau ada kaget gitu? Enggak, kaget enggak, cuman aku ya mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Mas Didi, ini yang terakhir untuk Mas Didi. Saya doain mudah-mudahan, karena satu frekuensi, mereka tuh kan sama-sama di dunia musik ya kan. Mas Didi tuh suka dengan musik kan, otomatis dengan Mbak Cita mungkin sama-sama satu frekuensi. Saya doakan semoga mereka menjadi pasangan yang terakhir lah untuk Mas Didi terutama gitu, saya doakan. Tapi kemarin dengar kabar beliau berdua mau menikah terus nggak jadi. Dengan waktu yang singkat setelah Mbak Niza cerai, mungkin dengan waktu singkat kok bisa dengan cepat mau menikah lagi, ini seperti apa? Itu kan pilihannya Mas Didi, jangan tanya sama saya. Tapi tanggapannya gimana nih melihat Tanggapannya? seperti itu gitu? Tanggapannya saya apa ya? Ya setiap manusia kan punya pola pikir tentang menghadapi dan menjalankan segala keputusan hidupnya kan beda-beda kan. Kalau aku mungkin dengan beberapa kali ini kesalahan ini buat saya pukulan yang sangat luar biasa gitu loh untuk mengambil suatu keputusan. Kemarin aja sama Mas Didi aku nggak sesingkat itu mengambil keputusan itu. Jadi aku banyak
pertimbangan gitu untuk menikah sama Mas Didi. Tapi ternyata masih gagal gitu kan. Nah ini apalagi nih nanti nextnya ke depan kalau buat saya nggak akan semudah itu untuk mengambil keputusan untuk menikah lagi. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk anak saya, anak gitu, dan keluarga saya, kan ibu saya masih ada gitu kan. Yang terutama itu sih yang terpenting. Cinta kan diiming-imingin nikah dengan Mas Didi, tapi kabarnya gak jadi menikah ya. nggak jadi menikah kemarin. Kenapa? Padahal sudah terdaftar dan sudah buku nikah sudah dicetak, dan tiba-tiba membatalkan. Nah, mungkin seperti apa nih komentarnya? Apakah Mas Didi memang selalu Mungkin- menjanji-janjikan seperti itu? Enggak Mas Didi nggak suka menjanji-janjikan kok. Mas Didi nggak pernah menjanji-janjikan, sama saya juga nggak pernah. Jadi kalau memangnya belum bisa ya belum bisa gitu loh. Karena kalau dulu kan yang namanya kita belum dapat restu dari orang tua, kita harus dapat restu dulu orang tua, keluarga. Kita kan menikah kan bukan hanya kepada sesama kita antar kita gitu kan dengan pasangan kita, tapi kan kita kan menikah kan ada banyak orang-orang yang harus kita satukan gitu kan dari kedua belah pihak. Saya rasa banyak pertimbangan dari beliau gitu loh. Track record Sendiri, dari seorang Didi Mahardika seperti apa sih Mbak? Track record dari Mas Didi Mahardika mungkin yang Kalau ya masing-masing punya ya masing-masing punya ekspektasi masing-masing dengan Mas Didi kayak gimana ya. Terserah menilainya. Kalau saya tidak punya hak untuk itu, saya juga punya banyak kekurangan. Saya juga bukan manusia yang sempurna. Saya nggak berhak untuk menilai seseorang dengan gamblang ya, dengan semau saya. Banyak banget kekurangan saya. Banyak yang hujat saya juga kok. Banyak yang menanyakan tentang ya masalah hijab ya kan. Ini sebelum ditanya nih saya jawab langsung nih. Masalah hijab, kenapa kok sampai lepas hijab? Saat ini saya lagi nyamannya kayak gini. Doain saya biar saya dapat hidayah lagi. Biar saya kembali lagi, saya suatu saat nanti saya akan berhijab, ya saya akan pakai hijab lagi. Sekarang nyamannya saya lagi kayak gini, saya kayak gini. apakah hijab paksaan dari Mas Didi? Kan Oh enggak, saya pakai hijab dari SMP. Saya pakai hijab dari SMP. Sebelum orang tua saya menyuruh saya pakai hijab, saya pakai hijab. Jadi sebelum jauh dari Mas Didi, saya memang udah pakai hijab. Nah, kenapa saya lepas hijab, ya kan? Itu karena saya lagi pengen nyamanin diri saya aja dulu. Bukan karena stres ya, masalah. Enggak lah, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya. Kalau pesona Mas Didi Oh, gimana pesona. Mas? Dan karena kita kan tahu ya, dia dekat dengan berbagai macam artis, perempuan gampang dekat dengan dia. Pesonanya seperti apa sih Mbak? Mas Didi tuh memang orangnya sangat humble ya. Terus Mas Didi tuh orangnya nice, baik gitu kan. Dia gampang untuk berbaur dengan orang gitu kan. Dia juga ya mungkin kalau sama wanita saya kurang tahu lah gimana pendekatannya. Kalau dulu sih pertama kali ketemu saya, dia ya sentuhannya manis lah. Maksudnya dia nggak terlalu yang gimana ya, asik aja orangnya, asik diajak ngobrol. Dulu kan pendekatan saya sama Mas Didi itu tuh lebih kepada ngomongin anak ya, sama-sama punya anak kan, apalagi anak kita sama-sama perempuan gitu. Akhirnya nyambung tuh di situ. apakah cara nge-treat Mas Didi ke perempuan Aduh. Sama kayak gitu. Heeh. Kayak kurang tahu juga. Masih Tahu juga. komunikasi dengan keluarga sekarang, Mbak Menur? Oh masih baik. Oh saya makasih banyak sama keluarga juga sudah apa ya namanya ya, memperlakukan saya dengan baik selama saya menjadi keluarga ya. Terus juga komunikasi masih baik banget. Dengan Mbak Menur kan kemarin sempat bilang Masih sering komunikasi. Iya masih sama Mbak Menur masih sering support. Kita sama-sama single parents kan. Mbak, mungkin alasannya cerai karena karakter Mas Didi kah atau seperti apa? Nggak ada. Sejauh saya berhubungan pernikahan sama beliau, sejauh ini sih saya nggak ada merasa ada masalah dengan itu. Tapi kan saya nggak tahu kalau beliau punya penilaian sendiri kan, masing-masing beda. Tapi ini nggak sih yang membuat para wanita, terutama selebritis, gampang sekali dekat dengan Mas Didi itu karena backgroundnya, Oh background, nama belakang. nama belakang, orang tua, dan yang materi lah yang tidak dipungkiri itu. Benar nggak sih seperti itu? Atau pengalaman?
Mungkin bisa jadi, itu tidak bisa dipungkiri ya, tapi kalau saya jujur ya, kalau saya pribadi saya nggak pernah tahu dia dulu awal-awalnya. Jadi itu dulu perkenalan saya sama Mas Didi justru bukan karena saya mohon maaf ya, maksudnya saya bukan menganggap dia tidak mengecilkan nama Soekarno, bukan. Maksudnya saya tidak melihat itu gitu di awal, tidak melihat itu. Tapi di awal itu memang butuh proses gitu loh, sampai saya tahu, walaupun saya tahu dia itu siapa, tapi saya tidak, malah saya tolak berapa kali. Boleh ditanya kepada yang bersangkutan, saya menolak dia berkali-kali karena saya pikir saat itu saya memang banyak hal yang harus kita nilai, kita lihat, tidak semudah itu gitu loh. Jadi kalau misalkan ada perempuan yang memandang itu dari sudut pandang nama belakang, ya bisa aja Mbak, bisa aja. Dan dari materinya juga ya. Materi mungkin, tapi kalau saya sih nggak menilai ke situ sama sekali. Kita berjuang sama-sama kok, dari susah kita sama-sama. Kita pernah nggak punya uang bareng kok, percaya deh. Kita berdua pernah nggak punya uang bareng, kita nggak pernah nggak ngerasain yang namanya nggak makan bareng, terus pernah. Jadi susah sama-sama. Soal dia ini kan sempat entah menunda apa nggak jadi nikah dengan Citra. Dulu itu kan pernah terjadi dengan Saya Vanessa pernah juga seperti itu. Apakah sosok Mas Didi ini seperti orang yang ketakut. suka memberi tadi janji manis kepada wanita-wanita ini, atau bagaimana, ke segampang itu? Dan Mbak juga nikah kan siri ya, nggak ya, langsung nikah sah menurut agama dan negara gitu. Itu apa memang seperti itu kah dia, atau bagaimana sih? Kalau menurut saya tuh, saya nggak bisa ngejelasinnya ya, maksudnya itu Mas Didi punya penilaian sendiri tentang permasalahannya dengan masing-masing perempuan gitu loh. Ya kalau dari saya sih memang tidak pernah dijanjikan apa-apa gitu loh, tidak pernah menjanjikan apa-apa. Aku nikahkan secara resmi, enggak kok, dia nggak pernah menjanjikan itu. Saya sih nothing tulus aja, jalaninnya aja. Kalau memangnya ya namanya orang punya rencana ya ada gitu loh. Saya berdua punya rencana, saya mau nikah resmi nih after ini, mungkin keburu almarhum meninggal gitu kan. Ya udah deh, setelah saya almarhum meninggal selesai ya masa berkabung, baru kita menikah gitu kan. Ternyata begini ya kan. Jadi tidak ada tuh Mas Didi tuh menjanjikan saya, kamu pasti akan saya resmikan atau apa, nggak ada. Tapi kan setiap perempuan mungkin beda-beda kasus gitu loh, beda-beda cerita. Jadi saya nggak bisa menjudgment bahwa Mas Didi itu tukang menjanjikan. Enggak, kalau menurut saya dia nggak pernah menjanjikan apa-apa kok. Cita-cita yang dilihat dari sosok Mbak Nisa seperti apa? Wah, saya senang lihat dia wanita yang bertalenta ya, bertalenta banget anaknya. Terus udah gitu mau diajak mungkin bisa dikatakan cocok sama Mas Didi lah. Kalau menurut saya cocok sama Mas Didi, itu aja. Tipenya Mas Didi. Apa? Tipenya Mas Didi. Tipenya Mas Didi mungkin ya, saya juga nggak tahu gitu kan. Tapi Mbak, kalau lihat mereka berdua di Instagram kan, Mbak Rosma juga masih main Instagram. Sering nggak sih karena keluar di explore gitu? Nggak pernah sih saya nggak pernah ngeliat di expose. Saya juga kan orangnya kan suka posting di IG, tapi kadang saya suka nggak kepo sama feed orang gitu loh. Cuman kadang-kadang banyak yang teman-teman ya kan, teman-teman follower yang suka tag-tagin ke aku bilang kadang-kadang nih info nih mau menikah nih, sampai berkali-kali mereka tagin ke aku. Ya udah pasti tahu lah informasi itu, kenapa harus di tag lagi. Tapi isu poligami tadi yang Mbak Niza ceritain, apakah sosok cita-cita yang dibawa ke Mbak Niza yang akan menjadi istri kedua? Rahasia. Itu rahasia saya sama Mas Didi ya, itu intinya Mbak, gitu. kan dua-duanya Mas Didi sama Mbak Rosma kan sekarang masuk ke politik ya, masuk ke partai yang nah itu nanti gimana kalau sering ketemu gitu, apakah ada komunikasi gitu nantinya ketika ada rapat-rapat gitu? Kalau masalah di bidang politik ya sebenarnya ya masing-masing aja lah ya. Kita kan sama-sama niatnya sama-sama bersosial di sebuah organisasi yang sama gitu kan. Jikalau nanti suatu saat kita ketemu di dalam suatu momen yang sama, yang berbarengan, ya
itu tidak menutup kemungkinannya tidak ada masalah, kita saling bertegur sapa gitu loh. Malahan saya banyak pengen belajar sama beliau gitu loh tentang perpolitikan, karena kan beliau juga pengalaman lebih senior lah dari saya. Kalau saya kan pribadi lebih pada ke bidang sosialnya, lebih membantu kepada masyarakatnya, mungkin melalui organisasi di mana sekarang saya duduk adalah di partai tersebut gitu.